syuting Nikah Hiu ini? Iya, sambil menyambung pertanyaan tadi ya. Oke. Pengalaman syuting Nikah Hiu ini menyenangkan. Dia sama seperti syuting-syuting lainnya yang ada kendalanya pasti mau teknis atau tidak kayak gitu. Terus kan ini syutingnya juga di 2 tempat ya, bukan 2 tempat aja tapi 2 negara. Itu kalau selama di Indonesia ya seperti syuting lainnya kita perlengkapan lengkap, terus lebih gampang cari yang kekurangan kayak gitu. Tapi kalau selama di Jepang, jadi sebelum berangkat tuh benar aku ingat banget di mana bagian wardrobe itu kayak oke, ini scene berapa aja, apa aja ini kayak mereka benar-benar merinciin itu banget pas selama sambil syuting. Aku ngeliatnya kayak ngapain lu ribet banget, terus kayak iya nih buat syuting nih gue detailin gini-gini so ya oh ya oke. Terus apa ya, kalau sama di Jepang ya mencari apapun jadi kita agak keribetan karena ya itu kan bukan tempat kita ya, daerah asing gitu. Jadi kita kayak misalnya nih, ini deh butuh properti ini. Oh iya, carinya di mana ya kalau di Jepang kayak gitu. Kalau misalnya di Indonesia mungkin kayak oh ya cari aja di TC. Kalau di Indonesia kayak Jakarta lebih tepatnya mungkin kayak gitu. Jadi ya kendalanya paling cuma lebih kayak gitu aja sih. Sama cuaca sih dingin. Waktu itu pas malam baru anginnya dingin banget. Nah tapi di situ baju-baju yang kita pakai, kostum yang kita pakai itu ceritanya lagi summer. Nah terus jadi bajunya ya lumayan minim. Terus kayak ada yang continuity dari Jakarta, jadi kayak yang pakai t-shirt waktu itu, terus kayak bener-bener yang tipis-tipis gitu bahannya. Jadi kayak ya udah menahan dingin deh. Di Jepang berapa hari? Seminggu kalau nggak salah. Kayaknya semingguan deh, tapi waktu itu aku extend sih. Kan mudik ya nih sekalian. Ya gimana mungkin pengalaman syuting sambil mudik sampai ditemenin keluarga juga nggak sih untuk syuting atau mungkin? Iya, jadi aku pas selama syuting di sana, papa sempat samperin ke lokasi syuting karena waktu itu lagi weekend juga, terus dia lagi gak kerja, jadi dia samperin aku ke lokasi syuting. Terus habis itu aku sama adik aku juga, dia lagi libur waktu itu, jadi aku minta dia untuk datang untuk bantuin aku kayak gitu. Dan adik gue jadi balik lagi kendala kita kalau misalnya kayak loh siapa ya orangnya, oh yaudah itu tuh dipikirin mintanya kayak mas mbak boleh banget nggak kayak bantuin kita cuma ngomong dialog 1 scene 2 scene aja misalnya, atau nggak 1 line 2 line gitu ya kan. Kalau di sini nggak masuk ya, oh yaudah deh boleh gitu ya. Di sana kita kayak mohon maaf nih, kita cari minta tolong bantuan siapa, nggak mungkin muka orang produksi atau kru sendiri kan. Nah, karena gue sama adik gue, jadi kita minta tolong sama adik gue. Jadi dia ada main 1 scene, 1 line, cuma buat jadi transisi doang. Gue nggak tahu sih tapi masuk ke filmnya apa enggak. Itu bersusah banget. Adik gue kayak nggak mau, please jangan gue, please nggak mau, bener nggak mau. Aku ngapain? Iya lu ceritanya ngomong itu, lu marah, terus lu bete, lu cabut, terus kayak nggak bisa, sumpah please jangan dong kayak dia. Adikku beberapa kayak gitu sampai akhirnya kita confess, aku sama mas Ade. Abis itu akhirnya adikku main deh di ini film. Gue wah itu lama banget lagi syuting karena gue nggak bisa nahan ketawa kayak parah banget gue kayak. Jadi ini Marcel, nah itu adik aku tuh, jadi kayak terus ini kamera kan moving gitu kayak terus kesini, terus aku cuma kayak tuh bener itu berkali-kali ada banget adegan aku kayak lagi jadi sama Marcel, terus aku kayak gak kuat, terus aku kayak bener rambut gue giniin kayak set gitu. Terus habis itu Mas Adi ngomong kayak, Ki kenapa Ki mukanya gak kelihatan? Terus gue kayak, Mas Adi maaf banget sumpah gue gak bisa banget lagi nih nahan ketawa. Terus adek gue cuma kayak, lo bisa cepetan gak? Sumpah nih gue cuma adegan bete doang nih. Terus gue cabut, gara-gara lo gue jadi berkali-kali dia kayak gitu. Dia marah ke aku, so kayak ampun maaf kak. Terus ya udah deh akhirnya berjalan dengan lancar. Tapi gimana melihat adegan ademu sendiri setelah selesai syuting? Ada kemampuan juga mungkin untuk mengikuti kakaknya untuk tertarik? Mungkin sebenarnya ada, tapi mungkin dia nggak, ya maksudnya gini ya, semua skill itu kan kalau misalnya dilatih terus dan kalau emang orangnya mau pasti akan terus keluar kan, skill apapun itu dan niat apapun itu, hobi apapun itu. Jadi kalau menurut aku mungkin adikku belum kali. Tapi kalau ngomongin masalah cuaca di Jakarta dan juga Jepang, sebenarnya perbedaan Jakarta Jepang ini Ya. kan ketertiban juga kebersihan gitu. Ya. Terus menurut lo sendiri gimana? Dan tanggapan lo tentang Jakarta yang mau ngomongin Oh, that's great news. Itu news terbaik sedunia yang pernah gue dengar. Alhamdulillah.
Itu sih respon aku. Kalau lo sendiri dalam kesaran menerapkan mengenai soal kayak Sebenarnya lagi mengurangi pemakaian plastik sih, tapi terkadang emang suka lupa ya, kayak misalnya kita masih pakai sedotan, kita masih suka pakai bungkus makan bekas styrofoam, kadang kita suka lupa karena itu kan masih bagian dari kehidupan kita sebenarnya, dan itu suatu habit yang emang harus bener-bener langsung banting setir banget, jadi kita biar habitnya kaget terus jadi terbiasa kayak gitu. Baik, balik Vicky, ke apa film. sih yang akhirnya dirimu terpanggil dan mau untuk bermain film ini kan Nikah Yuk. Ini kan identik dengan mungkin orang-orang dewasa yang segera menikah. Ada rencana planning. Nah kalau kamu sendiri gimana sih pas melihatnya? Apa mungkin wah kebetulan nih gue juga ingin nikah, gue coba nih di sini atau seperti apa mungkin itu? Gue juga diajak nikah. Cuma kayak simple banget, aku menerima sinopsisnya itu karena dari karakternya, dari Aprilia, Lia yang aku mainkan, dia seorang komikus, terus jadi itu menurut aku itu suatu pengalaman yang baru, dan apalagi mainnya juga sama Marcel, kita udah seperti yang Marcel bilang tadi, kita udah terlibat project 2 kali sama yang Nikah Yuk, terus jadi kayak, dan Marcel juga pribadi yang menyenangkan gitu, jadi kayak kayaknya asik nih syuting sama Marcel juga gitu lawan main gue gitu, terus jadinya ya udah I accept this. Tapi kalau di diri pribadi sendiri ada keinginan juga untuk menikah muda kah atau Kan seperti apa? Ini kan nikah muda juga ceritanya. nggak tahu, bukan enggak ya, nggak tahu, kayak aku nggak mau ekspektasi atau nggak mau untuk langsung ngasih tahu jawaban exactnya apa, karena aku nggak pernah tahu di future seperti apa. It's a mystery. Kenapa? Tapi Sangka Kasih sendiri udah Cari tahu, nggak usah cari tahu, nanti pusing sendiri, mendingan go with the flow aja. tapi Sangka Kasih udah ngajak untuk segera menikah nggak sih? Siapa sih? Atau Kalau boleh tahu. atau masih mencari-cari mungkin Masih mencari-cari, kriteria seperti apa sih mungkin yang nggak ingin? ada kriteria. Yuki di adegan film ini kan ada menggambar. Ya. Kalau nggak salah kamu memang suka gambar atau Aku suka gambar, tapi bukan gambar yang profesional. Jadi pas selama reading itu, jadi setelah habis reading berjam-jam itu, habis itu aku ada balik lagi setelah itu aku workshop sendiri, bikin komik atau gambar bukan karikatur, sketch, terus komiknya, terus habis itu baru aku bisa pulang. Gitu. Tapi ada keinginan juga untuk menjadi pembuat komik atau gimana mungkin? Kayaknya aku pembaca komik aja deh, aku pembaca setiap komik. Kayak gitu. Terus paling kesamaannya aku sama Lia, kalau Lia menggambar komik dan suka baca Conan, aku nggak bisa gambar komik tapi aku suka baca Conan juga, jadi kita kesamaannya di situ sih gitu. Berarti selalu menghabiskan waktu untuk menggambarkah ketika di break Waktu syuting? itu iya, waktu pas syuting jadi bagaimana mungkin kayak kalau bisa tuh sketch, terus kayak maksudnya biar tangannya kelihatan lentur kan, karena kan maksudnya untuk orang menggambar itu kan harus terlihat dia udah biasa ya menggambar, udah 8 tahun dia gambar gitu, kayak wow 8 tahun orang berarti kayak udah kayak cuma kayak serok gitu, kayak bikin bulat tuh nggak perlu yang kayak, kan ada orang bikin bulat kayak gini, kayak mungkin orang yang 8 tahun tuh kayak cuma gitu doang udah bulatnya udah gitu mungkin. Terus jadi ya itu sih yang aku terapin, kayak teknik untuk luwesnya gitu. Objek yang paling sering kamu gambar? Muka orang. Kenapa? Karena nggak susah. Cuma emang kayak badan orang tuh lebih susah daripada wajah gitu, kayak dan aku juga masih yang basic banget belajarnya, jadi yang bukan yang detail banget, jadi basic kayak gimana cara bikin wajah, kayak strukturnya awalnya kayak gitu doang sih, sama ngewarnainnya, aku suka ngewarnainnya. Tapi wajah siapa aja Kiki yang udah digambar dan udah berapa karakter orang yang udah di? Enggak, gue belum sepro itu bro, kayak masih ya udah gambar aja, kayak oh ya udah ini wajah orang gitu, bisa cowok bisa cewek. Yuki selama syuting di Jepang sempat hunting komik juga nggak? Selama syuting di Jepang aku lebih ke hunting makanan sih ya. Kayak Yuki Katonya butuh dikasih asupan nih gitu, kayak Lianya kayaknya udah ya gitu kan, soalnya selama syuting juga kayak kita ke tempat-tempat yang dimana emang istilahnya kayak surganya para manga people, kayak komikus kayak gitu. Ada setnya, salah satunya ada di Akihabara kayak gitu sih. Terus tapi sedangkan Yuki Katonya kayak aku maunya makan kayak gitu. Jadi sambil syuting sambil jajan-jajan kayak gitu, menyenangkan. Kiki adegan yang